Jombang mengguncang. Pelaku pembunuhan berantai memutilasi 11 orang dan menguburnya di belakang rumah. Kota Jombang, bagi para pendatang, mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Jawa Timur. Namun, bagi penduduk aslinya, kota ini adalah semesta. Sebuah tempat yang melahirkan dan membesarkan. Jombang dikenal sebagai kota santri, tempat di mana nilai-nilai spiritual dan tradisi berakar dalam. Di sini, setiap jengkal tanah seperti memancarkan ketenangan. Gemuruh adzan subuh yang memecah dinginnya fajar dan suara shalawat yang mengalun dari masjid-masjid tua adalah melodi yang mengiringi kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan bersih, pohon-pohon rindang, dan senyum ramah penduduknya seolah menjadi tameng dari keriuhan dunia luar. Jombang adalah sebuah rahasia damai yang dijaga rapat-rapat oleh waktu. Namun, di balik lapisan kedamaian itu, selalu ada sisi lain yang tak kasat mata. Sebuah bisikan yang tak pernah sampai ke telinga orang asing. Sebuah sudut yang dihuni oleh cerita-cerita yang berbeda, cerita tentang hal-hal yang tidak lazim. Dan di ujung kota, di sebuah gang kecil yang tak bernama, berdirilah sebuah rumah tua berarsitektur kolonial yang seolah menolak untuk menua. Atap gentengnya yang kusam tertutup lumut, dindingnya yang dulu putih kini menguning, dan halamannya dipenuhi dengan patung-patung batu yang setengah jadi. Patung-patung itu, dengan guratan-guratan yang rumit dan ekspresi yang tak terduga, seolah memiliki nyawa mereka sendiri. Rumah itu adalah milik Arjuna. Arjuna adalah seorang pria berusia 35 tahun yang telah mengunci dirinya di balik dinding rumah itu selama bertahun-tahun. Ia datang ke Jombang 6 tahun lalu, seorang seniman patung yang misterius dan pendiam. Ia tidak pernah menikah, tidak memiliki keluarga yang diketahui, dan interaksinya dengan warga hanya sebatas membeli bahan makanan atau sesekali alat pahat di toko kelontong. Penduduk sekitar mengenalnya sebagai sosok yang aneh. Mereka tidak pernah melihatnya berbicara dengan siapapun, dan tatapan matanya selalu kosong, seolah jiwanya tak benar-benar berada di sana. Ia lebih banyak menunduk atau menatap jauh ke angkasa, seperti seorang pertapa yang sedang mencari pencerahan. Masyarakat Jombang menyebutnya, si aneh dari Gang Buntu. Anak-anak kecil, yang polos dan jujur, seringkali berbisik-bisik saat melintas di depan rumahnya. "Lihat, itu rumah hantu," bisik seorang anak. "Bapaknya menyeramkan," timpal yang lain. Bisikan-bisikan itu tidak pernah sampai ke telinga Arjuna, atau jika sampai, ia tidak pernah memedulikannya. Ia hanya terus mengukir, memahat, dan membentuk batu-batu itu menjadi sosok-sosok yang seringkali aneh dan tak biasa. Patung-patung itu terkadang menyerupai wajah-wajah yang penuh kesedihan. Ada yang tampak marah, ada pula yang terlihat ketakutan. Mereka adalah cerminan dari jiwanya yang tersembunyi. Namun, ada satu orang yang melihat Arjuna dengan pandangan berbeda. Dia adalah Bima, seorang detektif muda dari Satuan Reskrim Polres Jombang. Bima, yang baru dipindah tugaskan dari Surabaya, memiliki intuisi yang tajam dan hati yang peka. Ia tidak seperti polisi pada umumnya yang hanya berpegang pada fakta. Ia seringkali merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Bima pernah ditugaskan untuk kasus perampokan di sebuah toko di dekat rumah Arjuna. Saat ia melakukan penyelidikan, matanya tak sengaja menangkap sosok Arjuna yang sedang duduk di beranda rumahnya, memandangi patung-patungnya dengan tatapan penuh duka. "Aneh sekali orang itu," kata rekan Bima, Iwan, sambil mengunyah permen karet. Kata orang-orang, "Dia gila. Suka bicara sendiri sama patungnya." Bima hanya diam, matanya terpaku pada Arjuna. "Dia tidak gila, Wan," jawab Bima perlahan. "Dia hanya kesepian. Patung-patung itu adalah teman-temannya." Iwan tertawa. "Mana mungkin? Itu kan cuma batu." "Bukan cuma batu. Lihatlah matanya. Ada cerita di sana," timpal Bima.
Setiap goresan pahatnya adalah kata-kata yang tak terucap. Di sisi lain kota, hiduplah Bapak Harun, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Ia adalah ketua yayasan pondok pesantren terbesar di Jombang, seorang pemuka agama yang kata-katanya dianggap sebagai titah. Setiap ucapan Bapak Harun dipenuhi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Wajahnya yang teduh, janggut putihnya yang rapi, dan sorot matanya yang sejuk selalu memberikan ketenangan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Warga Jombang menganggapnya sebagai cahaya Jombang, seseorang yang menuntun mereka pada kebenaran dan kebaikan. Bapak Harun memiliki seorang putri tunggal bernama Anissa. Anissa adalah gadis yang cerdas, lembut, dan selalu menebar senyum. Ia bekerja sebagai dokter relawan di klinik desa. Meskipun ia adalah anak dari tokoh terpandang, Anissa tidak pernah sombong. Ia selalu bersikap rendah hati dan ramah pada semua orang. Ia adalah cerminan dari ayahnya, versi muda dari kebaikan. Anissa dan ayahnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Ia seringkali membantu ayahnya mengurus yayasan dan menjadi perantara antara ayahnya dan warga yang membutuhkan nasihat. Pernah suatu hari, Anissa melihat Bima sedang berinteraksi dengan anak-anak di sebuah taman kota. Bima terlihat ramah dan sabar, jauh dari kesan seram seorang polisi. Anissa tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia melihat Bima sebagai sosok yang tulus, berbeda dari pandangan stereotipnya terhadap polisi yang kaku dan galak. Di balik semua kebaikan itu, ada satu hal yang tak terduga. Bima dan Anissa memiliki seorang teman masa kecil yang sama, Rizky. Rizky adalah seorang wartawan investigasi yang keras kepala dan tak kenal takut. Ia selalu mencari berita yang menggemparkan dan tak segan-segan untuk membongkar kebenaran, bahkan jika itu harus mengorbankan hubungannya dengan orang lain. Rizky adalah sosok yang sangat Bima hormati, meskipun mereka seringkali berbeda pendapat. Suatu sore, Rizky menelepon Bima. "Aku punya berita, Bim." "Berita besar," katanya dengan nada berbisik. "Aku sedang menginvestigasi beberapa orang hilang di Jombang. Ada total 11 orang yang tidak ada kabar selama setahun terakhir. Ini bukan kasus biasa." Bima terdiam. 11 orang? Kenapa tidak ada laporan? "Mereka bukan orang penting, Bim. Kebanyakan adalah pekerja musiman dan orang-orang yang tidak memiliki keluarga di sini. Keluarga mereka di luar kota. Mereka pikir anak-anaknya hanya pindah kerja. Tapi aku punya insting, Bim. Ada yang tidak beres. Ini kasus pembunuhan," kata Rizky. Bima terkejut. "Kau yakin, Riz?" "Sangat yakin. Aku bahkan sudah punya beberapa nama. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku butuh akses ke catatan kepolisian. Aku butuh izinmu untuk melakukan investigasi ini secara diam-diam. Kita bisa melakukannya bersama, Bim." Bima menghela napas. "Baiklah. Tapi kau harus hati-hati. Ini bisa berbahaya. Apalagi kalau menyangkut orang-orang di kota ini yang terkenal alim. Banyak pihak yang ingin menutupi kasus ini. Kita bisa kehilangan segalanya." "Aku tidak takut. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Apapun harganya," jawab Rizky dengan suara mantap. Percakapan itu berakhir, meninggalkan Bima dalam dilema. Ia merasa ada sebuah tirai tebal yang menutupi kebenaran di kota yang ia pikir damai ini. Di tengah bisikan keanehan yang menyelubungi Arjuna, kebaikan yang terpancar dari Bapak Harun, ketulusan hati Anissa, dan keteguhan hati Rizky, Bima menyadari bahwa Jombang yang ia kenal hanyalah sebuah permukaan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di bawahnya, sesuatu yang akan segera meledak. Dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan getaran dari ledakan itu. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang pada semua petunjuk yang belum terhubung. Ia tidak tahu,
bahwa bisikan yang ia dengar adalah awal dari sebuah kengerian yang akan mengguncang Jombang dari akarnya. Sebuah kengerian yang akan segera membawa semua tokoh ini ke dalam pusaran konflik yang tak terduga. Sebuah kengerian yang akan membawa kita semua pada jawaban tentang rahasia kelam di balik kedamaian kota ini. 2 minggu berlalu sejak percakapan telepon terakhir Bima dan Rizky. Sepotong demi sepotong, Rizky mengirimkan data temuan orang hilang, nama, usia, pekerjaan, dan tanggal terakhir terlihat. Ke-11 nama itu, satu persatu, menjadi bayangan yang mengganggu tidur Bima. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan terburuk. Sementara itu, di permukaan, kehidupan Jombang masih mengalir seperti biasa. Kedamaian yang rapuh itu masih bertahan, tapi Bima tahu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Pagi itu, sebuah getaran luar biasa terjadi. Bukan gempa bumi, melainkan getaran dari sebuah ekskavator. Pembangunan jalan baru yang melintasi gang buntu, tepat di belakang rumah tua Arjuna, sedang dimulai. Suara gemuruh mesin-mesin berat itu memecah keheningan yang biasa menyelimuti area tersebut. Sebagian besar warga menganggapnya sebagai tanda kemajuan, sementara yang lain merasa terganggu oleh suara bising yang memecah ketenangan. Tak ada yang tahu, suara itulah yang akan membongkar rahasia paling mengerikan di kota ini. Pukul 10 pagi, sebuah teriakan keras memecah udara. Teriakan itu bukan teriakan biasa, melainkan teriakan panik yang membuat bulu kuduk berdiri. Pekerja yang mengemudikan ekskavator itu melompat keluar dari kabin. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. Ia menunjuk ke tanah yang baru saja digalinya. "Tolong, ada tulang!" teriaknya sambil gemetar. Para pekerja lain bergegas mendekat. Apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam membeku. Di dalam gundukan tanah yang baru saja digali, terlihat sebuah gumpalan kain usang yang membungkus sesuatu yang aneh. Salah satu pekerja dengan tangan gemetar menariknya. Aroma busuk yang menusuk hidung menyeruak. Gumpalan itu terbuka, memperlihatkan sebuah potongan tangan manusia yang terpenggal. Di sampingnya, terkubur dengan dangkal, terdapat beberapa potongan tubuh lainnya. Berita itu menyebar secepat api yang membakar padang kering. Dalam hitungan menit, kerumunan warga berdesak-desakan di lokasi. Mereka yang tadinya berbisik-bisik, kini berteriak-teriak ketakutan. Polisi segera datang dan memasang garis polisi. Bima, yang saat itu sedang berada di kantor, langsung bergegas ke lokasi kejadian. Saat Bima tiba, pemandangan itu membuat perutnya mual. Tim forensik sudah mulai bekerja. Pemandangan itu lebih buruk dari yang ia bayangkan. Potongan-potongan tubuh itu tidak hanya 1 atau 2, tetapi lebih banyak lagi. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak potongan tubuh yang ditemukan, terkubur di dalam gundukan tanah yang berdekatan. Halaman belakang rumah Arjuna yang dipenuhi semak belukar kini berubah menjadi pemakaman massal. Seorang petugas forensik mendekati Bima. Total ada 11, Pak. Dilihat dari kondisinya, mereka dimutilasi. Pelakunya sangat rapi, seperti seorang ahli bedah, bisik petugas itu. Bima merasakan kepalanya berputar. 11. Angka itu langsung terngiang-ngiang di benaknya. 11 orang, sama persis dengan yang dikatakan Rizky. Ia menoleh ke arah rumah Arjuna. Pria itu, yang biasanya duduk di beranda, kini berdiri di depan pintu, menatap keramaian di halaman belakangnya dengan tatapan kosong yang sama. "Arjuna, dia sudah kami amankan, Pak," lapor seorang petugas. "Kami langsung curiga. Dia tidak melawan sama sekali. Bahkan, dia seolah sudah tahu akan terjadi apa." Bima menghela napas. "Lakukan penyelidikan secepatnya. Cari bukti, apapun itu. Dan jangan biarkan media terlalu dekat." Namun, larangan Bima datang terlambat. Wartawan sudah memenuhi area itu.
Kamera-kamera berkedip-kedip seperti bintang yang turun ke bumi. Rizky adalah salah satu dari mereka. Ia datang dengan wajah yang tegang, matanya memancarkan campuran antara kengerian dan kepuasan. Rizky mendekati Bima, suaranya parau. "Kau lihat, Bim? Aku sudah bilang, ini bukan kasus biasa." Bima menatapnya. "11, Riz. Kau benar. Tapi, kenapa harus dia? Kenapa harus Arjuna?" "Kenapa tidak?" tanya Rizky balik. "Dia tinggal di sini. Semua bukti mengarah padanya." "Bukti apa?" "Belum jelas, tapi aku yakin polisi akan segera menemukannya," jawab Rizky. "Lagi pula, kau kenal orang aneh seperti itu, kan? Dia bisa jadi siapa saja. Bisa jadi seorang jenius yang gila atau seorang seniman yang terobsesi pada kematian." Bima hanya diam. Ia menatap wajah Rizky yang berbinar-binar penuh semangat jurnalistik. Rizky adalah seorang pemburu kebenaran. Ia tidak peduli siapa yang harus ia korbankan. Bima tahu, Rizky akan menjadi duri di antara mereka. Malam harinya, kantor polisi Jombang ramai bagai pasar malam. Lampu-lampu sorot menerangi jalan masuk, dan kamera-kamera media siap siaga. Di ruang interogasi, Arjuna duduk diam di sebuah kursi besi. Di hadapannya, seorang penyidik veteran, Kompol Slamet, mencoba memancingnya untuk berbicara. "Arjuna, kita tahu kau pelakunya. Kita sudah menemukan barang-barang korban di rumahmu," kata Slamet dengan suara yang keras. "Beritahu kami, kenapa kau lakukan ini? Apa motifmu?" Arjuna tidak merespons. Ia hanya menunduk, menatap jarinya yang kotor oleh tanah dan ket. Keheningan itu membuat Slamet frustrasi. Tiba-tiba, pintu terbuka. Bima masuk, memegang sebuah map. "Tuan Kompol, kami menemukan ini di dalam laci di bengkelnya," kata Bima sambil menyerahkan map itu. "Buku harian, tapi isinya agak aneh." Slamet mengambil map itu dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan lusuh. Halaman-halaman itu dipenuhi dengan tulisan tangan Arjuna yang rapi, tapi isinya membuat bulu kuduk Slamet berdiri. Tulisan itu bukan deskripsi kejadian, melainkan semacam puisi gelap. "Lihat ini," kata Slamet, menunjuk sebuah halaman. "Puisi untuk dia yang kembali. Tubuh-tubuh ini adalah persembahan, agar dia bangkit dan membersihkan dunia dari kebohongan." Mata Slamet membelalak. Ini adalah buku harian seorang pembunuh. Ini adalah pengakuannya. Bima tidak setuju. "Ini lebih seperti fantasi, Kompol. Tidak ada pengakuan yang eksplisit. Dan, dia yang kembali. Itu terdengar seperti sebuah ritual, bukan sekadar pembunuhan biasa." Slamet mengabaikan Bima. Fantasi atau bukan, ini bukti yang kuat. Ditambah lagi, ada benda-benda milik korban yang ditemukan di rumahnya. "Apa kau pikir ini kebetulan?" Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Arjuna, yang masih diam, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ada sesuatu yang janggal, sebuah keganjilan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sebuah benang merah yang terputus. Sementara itu, berita tentang buku harian itu tersebar dengan cepat. Media memberitakan penemuan itu dengan judul sensasional, "Buku harian pembunuh berantai Jombang terungkap, berisi kisah ritual mengerikan." Opini publik langsung menghakimi Arjuna. Di mata mereka, ia bukan lagi seorang seniman aneh, melainkan seorang monster berdarah dingin. Di rumahnya yang sepi, Anissa membaca berita itu di ponselnya. Wajahnya yang biasa ramah kini dipenuhi dengan kesedihan. Ia mengenal Arjuna. Ia seringkali melewati rumahnya dalam perjalanan ke klinik. Meskipun ia tidak pernah berbicara dengan Arjuna,
Ia bisa merasakan aura kesepian yang menyelimutinya. Anisa tidak percaya Arjuna bisa melakukan hal sekeji itu. Hatinya, yang dipenuhi dengan kebaikan, menolak untuk menerima fakta yang ada. Tidak mungkin, bisik Anisa pada dirinya sendiri. Pasti ada kesalahan. Dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Saat Anisa menatap layar ponselnya, sebuah panggilan masuk. Panggilan dari ayahnya, Bapak Harun. Anisa mengangkatnya. "Halo, Ayah." "Anisa, Ayah dengar berita itu. Ayah sangat sedih. Kita harus berdoa untuk para korban," kata Bapak Harun dengan suara yang lembut dan penuh empati. Tapi Ayah tidak terkejut. Ayah sudah merasakan aura kegelapan di dalam rumah orang itu sejak lama. Anisa terkejut. "Ayah, kenapa Ayah tidak pernah bilang?" Ayah tidak ingin menimbulkan keresahan. Tapi Ayah tahu, ada sesuatu yang tidak benar dengan orang itu. Aura yang sangat gelap. Dan sekarang, lihatlah doa kita tidak sampai. Percakapan itu membuat hati Anisa semakin gundah. Ia tidak bisa mempercayai ayahnya, tapi ia juga tidak bisa mempercayai nalurinya sendiri. Ia merasa terjebak di antara dua keyakinan yang bertolak belakang. Malam itu, Bima, yang masih berada di kantor, merasa frustrasi. Ia mengambil buku harian Arjuna dan membacanya lagi. Kali ini lebih teliti. Ia melihat setiap kata, setiap goresan. Ia mencoba mencari petunjuk yang tersembunyi. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah misteri yang semakin dalam. Tentu saja, gumam Bima pada dirinya sendiri. Ini terlalu rapi. Sebuah jebakan. Pikirannya langsung melayang pada satu nama, Rizky. Ia tahu Rizky tidak akan melakukan hal seperti itu. Rizky adalah pemburu berita, bukan pembuat berita. Kemudian, pikirannya melayang pada Anisa. Ia tahu Anisa adalah seorang yang baik, ia tidak mungkin terlibat. Dan yang terakhir, ia memikirkan Bapak Harun. Sosok yang sangat dihormati. Seorang yang tak mungkin terlibat dalam kejahatan keji seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Bima. Sebuah hipotesis yang gila, yang tak akan ia sampaikan pada siapapun. Hipotesis itu menunjuk pada sebuah fakta sederhana. Bukti-bukti itu seolah-olah dibuat agar terlihat nyata. Terlalu sempurna. Jika aku ingin menjebak seseorang, aku akan membuat bukti-bukti yang sempurna, yang tak terbantahkan. Bisik Bima pada dirinya sendiri. Aku akan memanipulasi segalanya. Bima mengambil buku harian itu, lalu mengambil foto setiap halamannya. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan rekan-rekannya lagi. Ia harus memulai penyelidikan paralel, sendirian, di balik punggung semua orang. Karena ia tahu, kengerian yang terungkap ini bukanlah kengerian yang sebenarnya. Kengerian yang sesungguhnya masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wajah aslinya. Dan Bima, dengan segala keraguan dan intuisinya, adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan kehadiran kengerian itu. Ia tahu, ia harus berpacu dengan waktu, sebelum kebenaran terkubur selamanya, sama seperti 11 jasad itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti film horor yang diputar ulang tanpa henti. Berita tentang Jombang dan kasus pembunuhan berantai memenuhi setiap sudut layar televisi dan halaman koran. Wajah Arjuna yang kusam dan tatapannya yang kosong menjadi ikon kejahatan, simbol dari kengerian yang tak terduga. Opini publik sudah menjatuhkan hukuman. Di mata masyarakat, Arjuna adalah monster yang bersembunyi di balik topeng kesepian seorang seniman. Arjuna, yang kini ditahan di sel khusus, tetap membisu. Interogasi demi interogasi, pertanyaan demi pertanyaan, tidak ada satupun kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya duduk, menunduk, seperti patung yang tak bernyawa. Sikapnya yang pasrah justru semakin memperkuat keyakinan polisi bahwa ia adalah pelakunya.
Kompol Slamet, dengan wajah puas, membeberkan bukti-bukti yang ditemukan di rumah Arjuna kepada media. Kami menemukan barang-barang milik korban di dalam rumahnya. Dompet, jam tangan, bahkan beberapa perhiasan, ujarnya di depan kamera. Dan yang paling penting, ada catatan-catatan aneh yang berisi ritual-ritual. Semua mengarah pada satu kesimpulan, Arjuna adalah pembunuhnya. Setiap kata yang diucapkan Slamet adalah pukulan telak bagi Bima. Ia tahu, semua itu terlalu sempurna, terlalu mudah. Ia melihat bagaimana media memuat berita itu dengan judul-judul yang bombastis, dan bagaimana masyarakat merayakan penangkapan Arjuna seolah-olah mereka baru saja memenangkan perang melawan kejahatan. "Apa kau yakin kita tidak terburu-buru, Kompol?" tanya Bima di ruang kerja Slamet. "Barang-barang itu bisa saja ditaruh di sana. Kenapa semua bukti begitu mencolok?" Slamet tertawa sinis. "Kau terlalu banyak menonton film detektif, Bima. Kau baru di kota ini, kau tidak tahu apa-apa. Bukti ya bukti. Opini publik sudah jelas. Kasus ini selesai. Kita hanya tinggal menunggu persidangan." Bima merasakan kepalanya berdenyut. Ia tahu, ia harus bertindak cepat. Namun, dengan semua mata tertuju pada Arjuna, ia tidak bisa bergerak bebas. Ia tahu, langkahnya harus diambil secara diam-diam. Malam itu, Bima memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menyelinap masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Ia mencari dompet milik salah satu korban, seorang pekerja musiman yang bernama Darno. Bima mengambil sarung tangan, lalu memeriksa dompet itu dengan teliti. Dilihatnya, dompet itu kosong, hanya berisi kartu identitas. Namun, Bima melihat sesuatu yang aneh. Ada goresan kecil di bagian dalam dompet, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja dicabut. "Apa ini?" gumam Bima pada dirinya sendiri. Ia mengambil kaca pembesar dan meneliti goresan itu. Goresan itu terlihat seperti bekas sebuah foto. Foto berukuran kecil yang sengaja dicabut. Dan di bawah goresan itu, Bima menemukan bekas sidik jari yang samar. Ia tahu, ia harus mendapatkan sampel sidik jari Arjuna, dan juga sidik jari dari orang lain yang pernah berinteraksi dengan Darno. Pikirannya langsung melayang pada Bapak Harun. Bima tahu, itu adalah sebuah lompatan yang terlalu jauh. Namun, hatinya tidak bisa menolak. Ia merasa, ada sesuatu yang tidak beres dengan tokoh terhormat itu. Keesokan harinya, Bima mendatangi Anissa di klinik desa. Anissa, yang biasanya ceria, terlihat murung. Matanya sembab, seolah-olah ia baru saja menangis. "Anissa, bagaimana kabarmu?" tanya Bima, suaranya lembut. Anissa mendongak, matanya bertemu dengan mata Bima. "Aku tidak baik, Bim. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kasus ini. Ayahku terus bilang bahwa ini sudah takdir, tapi hatiku menolak untuk percaya." "Aku juga," jawab Bima jujur. "Aku datang ke sini karena aku butuh bantuanmu." Anissa mengerutkan kening. "Bantuan apa?" "Aku butuh sampel sidik jari ayahmu," kata Bima. Secara diam-diam, "Bisakah kau membantuku?" Wajah Anissa berubah. "Bima, apa maksudmu? Ayahku tidak mungkin terlibat." "Aku tidak bilang dia terlibat," jawab Bima cepat. "Aku hanya ingin menyingkirkan semua kemungkinan. Ini adalah bagian dari penyelidikan rahasia yang kulakukan. Aku hanya butuh kepastian. Kau bisa ambil sesuatu yang pernah ia pegang, lalu berikan padaku. Aku akan mengembalikannya nanti." Anissa terdiam. Ia menatap Bima, mencoba membaca kejujuran di matanya. Ia melihat tidak ada niat jahat, hanya sebuah tekad yang kuat untuk menemukan kebenaran. "Baiklah," bisik Anissa. "Aku akan coba."
Anissa kembali ke rumah dengan hati yang gundah. Ayahnya, Bapak Harun, sedang duduk di ruang keluarga, membaca koran dengan wajah yang serius. Ia menoleh saat melihat Anissa. "Anakku, kau sudah pulang?" tanyanya lembut. "Ya, Ayah. Aku ada beberapa urusan," jawab Anissa gugup. Anissa melihat ayahnya meletakkan gelas teh di meja. Itu adalah kesempatan yang ia cari. Ia mengambil gelas itu, berpura-pura ingin mencucinya. "Ayah, aku akan mencuci gelas ini." Bapak Harun tersenyum. "Terima kasih, Nak." Anissa membawa gelas itu ke dapur, lalu dengan hati-hati ia memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik dan menyembunyikannya di bawah wastafel. Ia merasa bersalah dan takut, namun ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak terlibat. Sementara itu, Bima kembali ke ruang penyimpanan barang bukti. Ia tidak hanya memeriksa dompet Darno, tapi juga barang-barang korban lainnya. Ia menemukan pola yang sama. Semua barang itu seolah-olah telah dibersihkan, namun ada bekas yang samar, goresan, atau sidik jari yang tidak lengkap. "Ini bukan kebetulan," gumam Bima. "Ada seseorang yang sengaja menaruh barang-barang ini di sana, dan dia tidak terlalu ahli dalam menyembunyikan jejak." Tiba-tiba, Rizky datang. "Bim, aku sudah dapat informasi dari beberapa sumber," katanya dengan suara berbisik. "Arjuna adalah seorang seniman yang terobsesi dengan kematian. Dia pernah menulis sebuah esai tentang kematian yang sangat mengerikan saat masih kuliah." Bima mengangkat alis. "Dari mana kau dapat informasi itu?" "Dari seorang dosen yang mengenalnya. Aku juga mendapatkan sebuah foto," kata Rizky sambil menunjukkan foto di ponselnya. Itu adalah foto lama Arjuna, saat ia masih muda, sedang berdiri di samping sebuah patung aneh. Di belakangnya, terlihat sebuah wajah yang tak terlalu jelas. "Wajah itu seperti pernah kulihat," bisik Bima. "Aku juga. Tapi aku tidak bisa mengingatnya," jawab Rizky. Bima mengambil ponsel itu, lalu memotret foto itu dari sudut yang berbeda. "Terima kasih, Riz. Ini sangat membantu." Rizky tersenyum. "Apa yang sedang kau lakukan, Bim? Kau tidak percaya Arjuna pelakunya?" "Aku hanya ingin memastikan," jawab Bima, menghindari tatapan mata Rizky. "Aku ingin kebenaran, apapun itu." Malam itu, Bima membawa gelas teh dari rumah Anissa dan juga foto yang diberikan Rizky ke lab forensik. Ia meminta seorang kenalannya untuk melakukan analisis sidik jari secara rahasia. Ia tidak bisa mengandalkan lab kepolisian, karena ia tahu, Kompol Slamet akan segera mengetahui aksinya. Ia menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Pikirannya melayang pada Arjuna, yang kini sedang mendekam di sel, menanggung semua dosa yang mungkin bukan miliknya. Pikirannya juga melayang pada Bapak Harun, sosok yang ia hormati, yang bisa jadi adalah seorang penjahat. Beberapa jam kemudian, ponsel Bima berdering. Itu adalah kenalannya dari lab forensik. "Bim, aku punya hasilnya," kata suara itu di ujung telepon. Sidik jari di gelas teh itu cocok dengan sidik jari yang ada di dompet Darno. Dan sidik jari itu adalah sidik jari yang sempurna. Jantung Bima berdegup kencang. "Apa maksudmu?" "Sidik jari itu milik Bapak Harun," bisik kenalannya. "Dan itu adalah sidik jari yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada bekas penghapusan. Seperti sidik jari itu sengaja ditempelkan dengan rapi." Bima merasakan seluruh dunia di sekitarnya runtuh. Dugaan terliarnya kini menjadi kenyataan. Ia tidak bisa percaya. Bapak Harun, sang tokoh terhormat, adalah pelakunya? Bima menatap foto yang diberikan Rizky. Ia melihat wajah Arjuna, dan di belakangnya, wajah yang samar itu,
Ia memindai wajah itu dengan teknologi pengenal wajah. Hasilnya membuat Bima terkejut bukan main. Wajah samar itu, saat dianalisis, ternyata adalah wajah Bapak Harun muda. Bima menyadari, selama ini ia telah tertipu. Bukan hanya ia, tapi seluruh kota Jombang. Bapak Harun, sang cahaya Jombang, adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak hanya membunuh 11 orang, tapi juga menjebak Arjuna. Bima menghela napas panjang. Ia tahu, langkah berikutnya adalah langkah yang paling berbahaya. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia harus membuktikan semua ini di hadapan hukum. Dan ia tahu, Bapak Harun tidak akan diam saja. Ia akan melakukan apapun untuk menutupi kejahatannya. Perang antara kebenaran dan kebohongan baru saja dimulai. Dan Bima kini berada di garis depan. Dinding ruang kerja Bima terasa seperti penjara. Setiap detik yang berlalu terasa seperti satu pukulan palu yang menggedor-gedor kepalanya. Di mejanya, tergeletak hasil analisis sidik jari yang membuktikan hubungan antara Bapak Harun dan salah satu korban, dan sebuah foto lama yang memperlihatkan wajah Bapak Harun muda di samping Arjuna. Semua itu adalah bom waktu yang siap meledak di jantung kota Jombang. Bima menyadari, ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun di kantor polisi. Kompol Slamet dan yang lainnya sudah menutup kasus ini, terlalu puas dengan bukti yang sudah ada. Mengungkapkan temuannya sekarang hanya akan membuatnya dianggap gila atau bahkan dicurigai sebagai kaki tangan Arjuna. Ia harus bergerak sendirian, seperti bayangan di tengah terangnya siang hari. Pagi itu, Bima menyamar sebagai wartawan investigasi lepas. Ia mendatangi kantor kelurahan. Saya sedang menulis artikel tentang para korban pembunuhan berantai, kata Bima kepada seorang staf. Saya butuh informasi lebih detail tentang mereka. Staf itu tampak ragu. Maaf, Mas. Semua data sudah diserahkan ke kepolisian. Bima mengeluarkan sebuah kartu nama palsu dan tersenyum ramah. Saya tahu. Tapi saya hanya butuh profil mereka. Saya ingin membuat artikel yang lebih manusiawi. Saya yakin, keluarga mereka akan sangat menghargai itu. Staf itu akhirnya luluh dan memberikan Bima akses ke arsip lama. Bima memindai setiap halaman dengan teliti. Ia mencari sesuatu yang bisa menghubungkan ke-11 korban itu. Profesi mereka beragam. Pekerja musiman, tukang becak, pedagang asongan, bahkan seorang buruh tani. Tidak ada kesamaan yang mencolok, kecuali satu hal. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki akar kuat di Jombang. Mereka adalah orang-orang yang jika menghilang, tidak akan ada yang mencarinya dengan serius. Bima mengambil fotokopi dari semua data itu. Lalu ia mendatangi Anissa di kliniknya lagi. Anissa tampak semakin pucat dan tertekan. Bima, kenapa kau melibatkan ayahku? Tanya Anissa, suaranya bergetar. Aku tidak percaya. Ayahku adalah orang yang paling baik yang pernah ku kenal. Aku tahu, Anissa, kata Bima lembut. Aku tidak bilang dia bersalah. Aku hanya ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tapi aku butuh bantuanmu lagi. Anissa menatapnya dengan penuh curiga. Bantuan apa lagi? Aku butuh kau menemui ayahmu, kata Bima. Kau harus bertanya padanya tentang korban-korban itu. Tanyakan apakah ia mengenal mereka. Tanyakan dengan santai, seperti percakapan biasa. Lalu, kau harus rekam percakapan itu dengan ponselmu. Anissa terkejut. Merekam percakapan ayahku? Bima, ini sudah terlalu jauh. Anissa, dengarkan aku, kata Bima, memegang bahu Anissa. Aku menemukan sidik jari ayahmu di dompet salah satu korban. Dan aku juga menemukan foto ayahmu yang masih muda di belakang Arjuna. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini.
Ayahmu mungkin saja terlibat, atau mungkin dia hanya dimanipulasi. Kita harus tahu kebenarannya. Demi kebaikan ayahmu sendiri. Anissa tidak bisa berkata-kata. Ia bingung, takut, dan cemas. Namun, tatapan mata Bima yang penuh tekad membuatnya luluh. Ia tahu, Bima tidak akan pernah melakukan ini jika ia tidak yakin. Ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan coba. Tapi jika kau salah, Bima, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Malam itu, Anissa menemui ayahnya di ruang kerja. Bapak Harun sedang duduk di kursi kebesarannya, membaca kitab-kitab tua. Cahaya lampu yang redup membuat ruangan itu terasa sakral. Anissa merasa ragu. Ia menyembunyikan ponselnya di balik punggung, lalu duduk di hadapan ayahnya. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu, kata Anissa dengan suara yang pelan. Bapak Harun menoleh, wajahnya teduh. Bertanyalah, nak. Tadi di klinik, ada keluarga korban yang datang. Mereka bilang, mereka mengenal ayah. Mereka bilang ayah sering memberikan nasihat kepada mereka, kata Anissa, mencoba terdengar santai. Bapak Harun tersenyum tipis. Oh, itu hanya urusan kecil. Mereka sering datang ke pondok untuk meminta nasihat. Anissa menelan ludah. Tentu saja. Tapi, apakah ayah mengenal semua korban itu? Ada 11 orang, ayah. Bapak Harun diam sejenak, wajahnya mengeras. Anissa, kenapa kau bertanya seperti itu? Bukankah itu tidak sopan? Maaf, ayah, kata Anissa cepat. Aku hanya ingin tahu. Mereka semua adalah orang-orang baik. Mereka bilang mereka sangat berterima kasih pada ayah. Bapak Harun kembali tersenyum. Ayah hanya melakukan kewajiban ayah. Mereka adalah anak-anak yang tersesat. Ayah hanya ingin membimbing mereka ke jalan yang benar. Anissa merasa hatinya bergetar. Apa mereka sering datang ke sini, ayah? Ke ruang kerja ayah. Bapak Harun menatapnya tajam. Anissa, kau mencurigai ayahmu. Tidak, ayah. Aku hanya ingin tahu lebih banyak, jawab Anissa gugup. Sudahlah, ayah lelah. Sebaiknya kau istirahat, kata Bapak Harun dingin. Jangan terlalu memedulikan hal-hal yang tidak penting. Kita harus fokus pada doa. Percakapan itu berakhir, meninggalkan Anissa dalam ketakutan. Ia kembali ke kamarnya, mendengarkan rekaman itu berulang kali. Tidak ada pengakuan yang jelas. Namun, nada suara ayahnya, cara ia menghindari pertanyaan, dan tatapan tajamnya itu semua mengatakan sesuatu yang lain. Keesokan harinya, Bima mendatangi Rizky di kantornya. Rizky sedang sibuk mengedit berita. Bim, apa kau sudah lihat beritanya? Katanya dengan semangat. Arjuna sudah mengakui semuanya. Tim forensik menemukan sidik jarinya di beberapa potongan tubuh. Kasus ini resmi ditutup. Bima terkejut. Apa? Sidik jari Arjuna? Rizky mengangguk. Ya, tepatnya di bagian-bagian yang tidak terpotong. Dan ada beberapa lagi di barang-barang korban yang lain. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Bima merasakan kepalanya berputar. Itu tidak mungkin. Kemarin, sidik jari yang ditemukan hanya di dompet dan itu milik Bapak Harun. Dan buku harian itu tidak ada pengakuan. Rizky tertawa sinis. Kau terlalu naif, Bim. Polisi sudah bekerja keras. Tentu saja ada bukti lain. Kau hanya tidak tahu. Bima menatapnya lekat-lekat. Atau kau yang tidak tahu, Riz. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku yakin ada orang yang memanipulasi bukti. Rizky menghela napas. Sudahlah, Bim.
Kau hanya buang-buang waktumu. Arjuna adalah pelakunya. Kita harus melaporkannya dan mendapatkan keadilan untuk para korban. Kau mau ikut denganku atau tidak? Aku akan ikut, kata Bima, suaranya pelan. Tapi aku akan terus mencari bukti lain. Sampai aku yakin. Rizky menatapnya, lalu tersenyum tipis. Baiklah, lakukan saja. Tapi jangan salahkan aku kalau kau kehilangan karirmu. Bima meninggalkan kantor Rizky dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, Rizky adalah seorang pemburu berita sejati. Ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan berita yang paling menghebohkan. Dan Bima tahu, Rizky juga sedang dimanipulasi. Malam itu, Bima menyelinap masuk ke ruang forensik. Ia tahu, ia melanggar semua aturan, tapi ia tidak punya pilihan. Ia mencari file kasus Arjuna, lalu ia mencari laporan sidik jari yang baru ditemukan. Ia membukanya, dan matanya langsung terbelalak. Laporan itu menyebutkan bahwa sidik jari Arjuna ditemukan di 11 potongan tubuh yang berbeda. Bima tahu, ini tidak mungkin. 11 sidik jari yang sempurna di 11 potongan tubuh yang berbeda? Itu terlalu sempurna. Bima mengambil sebuah sampel sidik jari Arjuna yang ia dapatkan dari Kompol Slamet beberapa hari yang lalu, dan membandingkannya dengan sidik jari di laporan. Hasilnya membuat darah Bima mendidih. Sidik jari itu tidak cocok. Ada perbedaan yang sangat tipis, tapi Bima bisa melihatnya. Sidik jari di laporan itu telah dimanipulasi. Dan Bima tahu siapa yang melakukannya. Ia mengambil ponselnya, lalu mengirim pesan ke Anissa. Anissa, ayahmu adalah pelakunya, bukan Arjuna. Dia memanipulasi bukti dan membuat seolah-olah Arjuna pelakunya. Aku menemukan bukti bahwa sidik jari Arjuna di laporan forensik adalah palsu. Kita harus bertemu. Pesan itu terkirim. Bima merasa hatinya berdebar-debar. Ia tahu, ia baru saja mengambil langkah yang paling berani dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Anissa akan percaya padanya? Apakah Bapak Harun akan mengetahui aksinya? Ia tidak tahu. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Malam Jombang terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, seolah-olah alam sendiri sedang cemas. Di sebuah kafe kecil yang remang-remang, Bima menunggu Anissa. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, momen ini akan mengubah segalanya. Setelah beberapa menit, Anissa datang, wajahnya pucat, matanya merah. Ia duduk di hadapan Bima, menatapnya dengan pandangan kosong. Bima, kau tidak berbohong, kan? Bisik Anissa. Suaranya parau. Bima mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan foto-foto laporan forensik yang ia ambil secara diam-diam. Lihat ini, Anissa. Ini adalah laporan yang mereka rilis. Sidik jari Arjuna. Tapi, ini sidik jari yang palsu. Aku membandingkannya dengan sampel sidik jari Arjuna yang asli. Ada perbedaan. Anissa mengambil ponsel itu, matanya membelalak saat melihat perbandingan kedua sidik jari itu. Memang ada perbedaan, sangat tipis, tapi terlihat jelas. Air mata mengalir di pipinya. Kenapa? Kenapa ayahku melakukan ini? Aku tidak mengerti. Aku juga tidak tahu, kata Bima jujur. Tapi aku yakin, ayahmu tidak bekerja sendirian. Ia pasti memiliki kaki tangan di dalam kepolisian, Kompol Slamet atau bahkan yang lain. Anissa menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Ayahku, dia adalah orang yang paling baik. Anissa, dengarkan aku, kata Bima, memegang tangan Anissa. Aku tahu ini sangat sulit.
Tapi kita tidak bisa menutup mata. Ada 11 nyawa yang melayang. Dan pelakunya harus dihukum. Kau harus membantuku, Anissa. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku. Anissa menatap mata Bima, melihat kejujuran dan tekad di sana. Ia mengangguk perlahan, meski hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Kau harus mencari sesuatu di rumah ayahmu, kata Bima. Sesuatu yang bisa menghubungkannya dengan para korban. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia adalah dalangnya. Aku akan menunggu kabarmu. Anissa pulang dengan perasaan yang hancur. Ia tidak bisa membayangkan ayahnya, sosok yang ia hormati dan cintai, adalah seorang monster. Namun, bukti yang ditunjukkan Bima terlalu kuat untuk ia abaikan. Ia tahu, ia harus mencari tahu kebenarannya. Tengah malam, saat seluruh rumah sudah terlelap, Anissa menyelinap masuk ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu terasa angker dalam kegelapan. Anissa menyalakan lampu kecil, lalu mulai mencari. Ia memeriksa setiap laci, setiap lemari, setiap buku. Ia tidak menemukan apa-apa. Putus asa. Ia melihat sebuah rak buku tua yang tersembunyi di balik sebuah tirai. Ia menarik tirai itu, lalu matanya melihat sebuah buku yang terlihat berbeda. Buku itu tidak memiliki judul, hanya sebuah lambang aneh di sampulnya. Anissa mengambil buku itu, lalu membukanya. Halaman pertama membuat nafasnya tercekat. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Buku itu adalah sebuah buku harian, tapi bukan buku harian biasa. Ini adalah sebuah buku catatan ritual. Di dalamnya, ada deskripsi ritual-ritual mengerikan, dengan nama-nama para korban yang disebutkan secara eksplisit. Nama-nama ini adalah korban-korban itu. Bisik Anissa, suaranya bergetar. Ia membalik halaman-halaman itu. Di setiap halaman, ada deskripsi tentang ritual yang dilakukan, dengan detail yang sangat mengerikan. Anissa merasa mual. Ia tidak bisa percaya, ayahnya bisa melakukan hal sekeji itu. Tiba-tiba, ia melihat sebuah halaman yang berbeda. Halaman itu berisi sebuah tulisan yang berbeda, sebuah cerita tentang seorang pria bernama Harun. Pria itu, yang digambarkan sebagai seorang pemuda miskin yang putus asa, bertemu dengan seorang dukun yang menjanjikan kekayaan dan kekuasaan. Namun, sebagai gantinya, pria itu harus melakukan sebuah ritual. Ritual untuk dia yang kembali. Anissa membaca buku itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari, ini bukan hanya tentang ayahnya. Ini tentang sebuah janji, sebuah kesepakatan yang dibuat bertahun-tahun yang lalu. Dan janji itu harus dibayar dengan nyawa. Saat Anissa sedang membaca, ia mendengar sebuah suara. Suara langkah kaki yang mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Ia sudah tertangkap basah. Di sisi lain, Bima, yang sudah tak bisa lagi menunggu, memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Ia mendapatkan informasi dari Rizky bahwa Arjuna pernah dirawat di sana selama beberapa bulan saat masih remaja. Bima menyelinap masuk ke ruang arsip, mencari data tentang Arjuna. Ia menemukan file yang ia cari. Di dalam file itu, ada deskripsi tentang trauma yang dialami Arjuna. Arjuna adalah seorang anak yang sangat sensitif. Ia pernah melihat ayahnya, seorang arsitek yang sukses, terlibat dalam sebuah ritual aneh yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ayahnya menolak untuk berpartisipasi, dan sebagai balasannya, ia dibunuh. Ibunya juga dibunuh. Arjuna, yang saat itu masih kecil, berhasil melarikan diri, tapi ia mengalami trauma berat. Ia seringkali menggambar wajah-wajah orang-orang yang membunuh ayahnya. Ia juga menggambar simbol-simbol aneh yang ia lihat di ritual itu. Simbol-simbol itu, saat Bima perhatikan,
Sama persis dengan simbol-simbol yang ia lihat di buku harian Arjuna. Bima merasa merinding. Ia menyadari, buku harian itu bukan buku harian seorang pembunuh. Itu adalah buku harian seorang saksi mata. Arjuna tidak gila. Ia hanya mencoba merekam apa yang ia lihat. Ia tidak membunuh. Ia hanya mencoba mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Pikirannya langsung melayang pada satu nama, Bapak Harun. Bima ingat, foto yang diberikan Rizky menunjukkan Bapak Harun muda di samping Arjuna. Bima tahu, Bapak Harun adalah salah satu dari orang-orang yang membunuh ayah Arjuna. Dan ia tahu, Bapak Harun adalah orang yang membunuh ke-11 korban itu, lalu menjebak Arjuna. Bima mengambil file itu, lalu ia pergi. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menunggu. Ia harus bertindak. Saat Bima tiba di rumah Anissa, ia melihat sebuah mobil polisi parkir di depan rumah. Hatinya mencelos. Ia tahu, ia terlambat. Ia melihat Kompol Slamet dan beberapa polisi lainnya membawa Bapak Harun keluar dari rumahnya. "Kompol Slamet, apa yang terjadi?" tanya Bima. Kompol Slamet menoleh. Wajahnya penuh amarah. Anissa menuduh ayahnya sebagai pembunuh. Ia mengatakan bahwa ia menemukan buku harian yang berisi pengakuan ayahnya. Bima terkejut. Buku harian? Di mana buku itu? Sudah kami sita, kata Slamet. Anissa juga mengatakan bahwa ia yang merekam percakapan ayahnya. Bima merasakan kepalanya berputar. Ia tahu, Anissa telah mengorbankan dirinya. Ia telah mengorbankan ayahnya sendiri. Bima merasa bersalah. Ia tidak menyangka Anissa akan melakukan hal seberani ini. Saat Bima sedang berbicara dengan Slamet, ia melihat Rizky. Rizky terlihat sangat bersemangat. Ia telah mendapatkan berita besar yang ia cari-cari. "Kau lihat, Bim? Aku sudah bilang," kata Rizky. "Anissa yang membongkar semuanya. Kau harus menulis berita ini." Anak bongkar kejahatan ayahnya. Bima tidak menanggapi. Ia hanya menatap Bapak Harun yang dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Pria itu, yang biasanya terlihat tenang, kini terlihat ketakutan. Matanya menatap Bima. Sebuah tatapan yang penuh dengan kebencian dan ancaman. Bima tahu, ia harus berhati-hati. Bapak Harun adalah orang yang sangat berbahaya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dan Bima tahu, ia harus menemukan bukti lain. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang bisa menghubungkan Bapak Harun dengan 11 jasad itu. Bukti yang bisa membuktikan bahwa ia adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak tahu bahwa bukti itu sudah ada di depannya. Sebuah buku harian yang ditemukan Anissa, dan sebuah file yang ia dapatkan dari rumah sakit jiwa. Semua itu adalah potongan-potongan teka-teki yang kini mulai terhubung. Dan Bima kini tahu, ia harus menyelesaikan teka-teki itu sebelum terlambat. Penangkapan Bapak Harun menjadi berita utama yang menutupi semua berita lain. Kehebohan yang terjadi saat penemuan jasad di belakang rumah Arjuna seolah tak ada apa-apanya dibandingkan dengan guncangan moral yang disebabkan oleh terkuaknya identitas pelaku. Masyarakat Jombang, yang selama ini melihat Bapak Harun sebagai panutan, kini diliputi kebingungan dan kemarahan. Mereka merasa dikhianati. Kebaikan yang mereka yakini selama ini ternyata hanya topeng dari sebuah kejahatan yang mengerikan. Pagi itu, Bima langsung mendatangi kantor polisi, meminta izin untuk menginterogasi Bapak Harun. Permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Kompol Slamet. "Kau tidak berhak, Bima. Kasus ini bukan lagi wewenangmu. Dan kau harus tahu, perbuatanmu memalsukan laporan forensik adalah tindakan yang sangat tidak etis. Kau bisa dipecat," ancam Slamet, wajahnya penuh amarah. Bima tidak gentar. "Saya hanya mencari kebenaran, Kompol. Dan saya tahu, Anda juga terlibat.
Anda yang memanipulasi laporan itu. Saya tahu, Bapak Harun pasti punya kaki tangan di dalam kepolisian. Slamet terdiam, matanya menatap Bima dengan penuh kebencian. Tutup mulutmu, Bima. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Bima meninggalkan ruangan Slamet dengan perasaan hampa. Ia tahu, ia harus bergerak cepat. Ia menghubungi Anissa, yang kini berada dalam perlindungan polisi. Anissa, dengan suara yang bergetar, menceritakan semua yang ia temukan di buku harian ayahnya. Bima, di buku itu, ada deskripsi detail tentang ritual-ritual yang ia lakukan. Ia memutilasi para korban, lalu menguburnya di belakang rumah Arjuna. Ia juga menulis tentang sebuah persembahan, agar dia yang kembali bisa bangkit. Bima mendengarkan dengan seksama, otaknya bekerja keras menghubungkan setiap potongan informasi. Anissa, kau tahu siapa dia yang kembali? Tidak. Di buku itu tidak dijelaskan. Tapi ayahku sangat terobsesi dengan itu. Ia bilang, ia harus membuat persembahan itu agar ia bisa mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Bima menghela napas. Ia tahu, ia harus menemukan buku harian itu. Itu adalah satu-satunya bukti yang bisa menghubungkan Bapak Harun dengan kejahatannya. Bima mendatangi Rizky di kantornya. Rizky, yang sedang sibuk menulis berita, menoleh. Bim, berita besar. Ayah Anissa, Bapak Harun, resmi menjadi tersangka. Tapi dia menolak untuk mengakui perbuatannya. Dia bilang, ini adalah jebakan. Riz, aku butuh bantuanmu, kata Bima. Aku butuh kau membantuku mendapatkan buku harian yang ditemukan Anissa. Itu adalah kunci dari semua ini. Rizky mengerutkan kening. Kau yakin? Kenapa harus aku? Karena kau memiliki akses yang tidak kumiliki. Kau bisa menyelinap masuk ke ruang barang bukti dan mengambil foto dari buku itu. Dan kau tahu, ini bukan hanya tentang berita. Ini tentang kebenaran, kata Bima, menatap mata Rizky. Rizky terdiam. Ia melihat keseriusan di mata Bima. Ia tahu, Bima tidak main-main. Ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan coba. Tapi kau harus membantuku menulis berita yang paling menggemparkan di Jombang. Tentu saja, jawab Bima. Setelah semua ini selesai, kau akan mendapatkan berita yang paling kau inginkan. Malam itu, Rizky menyelinap masuk ke kantor polisi. Ia berhasil mendapatkan buku harian itu. Ia memotret setiap halamannya, lalu ia mengirimkannya kepada Bima. Bima, yang berada di kafe kecil, membaca setiap halaman dengan teliti. Ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bagian belakang buku itu, ada sebuah catatan kecil yang tidak terlihat. Catatan itu berisi sebuah nama dan sebuah alamat. Darto. Bisik Bima. Siapa Darto ini? Bima menelepon kenalannya di kantor kelurahan. Tolong carikan data tentang seseorang bernama Darto. Ia adalah seorang ahli bedah. Ia pernah bekerja di Jombang, tapi kini ia sudah pensiun. Beberapa menit kemudian, Bima mendapatkan data yang ia cari. Darto adalah seorang ahli bedah yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Ia pensiun 5 tahun yang lalu. Dan Bima tahu, Darto adalah orang yang membantu Bapak Harun memutilasi para korban. Bima merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu, ia telah menemukan dalang di balik semua ini. Bapak Harun adalah dalangnya, dan Darto adalah kaki tangannya. Tapi kenapa? Apa motifnya? Bima membaca lagi buku harian itu. Di sana, ada sebuah bab yang berisi tentang ritual yang dilakukan Bapak Harun. Di sini, ia mengatakan, tubuh-tubuh ini adalah persembahan, agar dia bangkit dan membersihkan dunia dari kebohongan.
bisik Bima. Ini bukan hanya tentang kekuasaan dan kekayaan. Ini adalah sebuah ritual sesat. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Itu adalah Kompol Slamet. Bima, kau di mana? Bapak Harun, ia kabur dari sel. Ia meninggalkan surat untukmu. Jantung Bima berdegup kencang. Ia mengambil surat itu. Di dalamnya, ada sebuah pesan yang mengerikan. Kau tidak akan pernah bisa menghentikanku, Bima. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku akan membuat persembahan terakhir. Dan dia yang kembali akan bangkit. Dan kau akan menjadi saksinya. Bima merasakan nafasnya tercekat. Tidak mungkin, bisik Bima. Dia akan membuat persembahan terakhir. Dia akan membunuh seseorang lagi. Pikirannya langsung melayang pada satu nama, Anissa. Bima tahu, Anissa adalah satu-satunya orang yang tahu semua rahasia ini. Dan ia tahu, Bapak Harun akan membunuhnya untuk membungkamnya. Bima langsung bergegas ke rumah Anissa. Ia tidak tahu, ia akan tiba terlambat. Ia melihat pintu rumah Anissa terbuka. Ia masuk, dan ia melihat pemandangan yang mengerikan. Anissa terbaring di lantai, tak bergerak. Di sampingnya, Bapak Harun sedang berdiri, memegang pisau yang berlumuran darah. Kau terlambat, Bima, kata Bapak Harun, wajahnya menyeringai. Aku sudah membuat persembahan terakhir. Dan sekarang, dia yang kembali akan bangkit. Bima merasakan kepalanya berputar. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa melihat bagaimana Bapak Harun, sosok yang ia hormati, adalah seorang monster. Dan ia tahu, ia telah gagal. Ia telah gagal melindungi Anissa. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara. Suara yang berasal dari Anissa. Anissa membuka matanya, lalu ia tersenyum. Bima, aku tidak mati. Ini hanya sebuah luka kecil. Aku sudah menduganya. Bima terkejut. Anissa, kau baik-baik saja. Ya, aku hanya ingin ayahku mengakui perbuatannya, bisik Anissa. Bima menatap Bapak Harun, yang kini terlihat bingung dan ketakutan. Apa yang kau lakukan? Kau tidak mati. Bima tahu, ini adalah sebuah jebakan. Anissa, yang cerdas, sudah menduga ayahnya akan datang dan mencoba membunuhnya. Ia berpura-pura mati. Bima tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Bapak Harun, kau tidak bisa lari lagi, kata Bima. Aku tahu semuanya. Aku tahu kau yang membunuh 11 orang itu. Aku tahu kau menjebak Arjuna. Aku tahu kau yang memalsukan sidik jari. Dan aku tahu, kau adalah dalang di balik semua ini. Bapak Harun tertawa sinis. Kau hanya seorang anak-anak. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Dia yang kembali akan bangkit, dan kau akan menjadi saksinya. Tiba-tiba, Bapak Harun mengambil sebuah patung kecil di meja. Patung itu, saat dilihat lebih dekat, mirip dengan patung-patung yang dibuat Arjuna. Patung ini adalah persembahan terakhir. Aku akan menghancurkannya, dan dia yang kembali akan bangkit. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Bapak Harun. Ia hanya bisa melihat bagaimana Bapak Harun mengangkat patung itu, lalu ia menghancurkannya di lantai. Patung itu pecah, dan di dalamnya ada sebuah kertas kecil. Kertas itu berisi sebuah nama dan sebuah alamat. Sebuah alamat yang sama dengan alamat yang ditemukan Bima di buku harian Bapak Harun. Bima menyadari, ini adalah jebakan. Bapak Harun sengaja menaruh patung itu di sana. Dan Bima tahu, ia harus mengikuti petunjuk ini.
Ia harus menemukan Darto, kaki tangan Bapak Harun. Bima tidak tahu, ia sedang berada di dalam sebuah permainan yang sangat berbahaya. Dan ia tahu, ia harus memenangkan permainan ini, atau ia akan kehilangan segalanya. Malam itu, Jombang diselimuti kegelapan yang pekat, seolah ikut merasakan kekacauan yang terjadi. Suara sirene polisi meraung-raung, memecah keheningan. Bima, bersama Anissa yang untungnya hanya terluka ringan, berdiri di depan rumah yang kini dipasangi garis polisi. Bapak Harun telah berhasil melarikan diri, meninggalkan Anissa dan Bima dalam kebingungan, namun juga dengan sebuah petunjuk. Sebuah kertas kecil dari dalam patung yang pecah. "Bima, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Anissa, suaranya bergetar. Bima mengambil kertas itu, matanya menyala. "Kita harus mencari orang ini. Namanya Darto. Dia pasti tahu sesuatu. Tapi, siapa dia?" "Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencari tahu," kata Bima, tekadnya membaja. Bima dan Anissa menuju kantor polisi. Di sana, mereka menemukan Kompol Slamet yang terlihat frustasi. "Bima, kau di mana saja? Bapak Harun kabur. Ini semua gara-gara kau," bentak Slamet. "Dia tidak kabur, Kompol," kata Bima tenang. "Dia sengaja kabur. Dia tahu kita akan mengejarnya. Dia ingin kita menemukan sesuatu." Slamet menatap Bima dengan penuh curiga. "Apa maksudmu?" "Di sini," kata Bima, menunjukkan kertas kecil itu. "Ini adalah nama dan alamat seseorang bernama Darto. Ia adalah kaki tangan Bapak Harun." Slamet mengambil kertas itu, matanya memicing. "Darto, aku tidak pernah mendengar nama itu. Apa kau yakin?" "Ya. Dan saya yakin dia adalah orang yang membantu Bapak Harun memutilasi para korban," jawab Bima. "Dia adalah seorang ahli bedah." Slamet tertawa sinis. Kau hanya membuat-buat cerita. Kau tidak punya bukti. Dan lagi, bagaimana kau tahu bahwa dia adalah seorang ahli bedah?" "Saya punya sumber, Kompol. Dan saya tidak akan mengatakannya kepada Anda," jawab Bima, menatap mata Slamet. "Karena saya tidak percaya pada Anda." Slamet menggeram. "Kau sudah melewati batas, Bima. Kau bisa dipecat." "Pecat saja saya," kata Bima. "Tapi saya akan tetap mencari kebenaran. Dan saya akan buktikan bahwa Bapak Harun adalah dalang dari semua ini. Dan saya akan buktikan bahwa ada orang di dalam kepolisian yang membantunya." Slamet terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Bima dengan penuh kebencian. Keesokan harinya, Bima dan Anissa, ditemani oleh Rizky, pergi ke alamat yang tertera di kertas. Alamat itu membawa mereka ke sebuah rumah tua yang sepi di pinggir kota. Rumah itu terlihat sangat rawat, namun ada aura aneh yang menyelimutinya. Bima mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Pintu terbuka sedikit, dan Bima bisa melihat sebuah gudang tua di halaman belakang. "Sepertinya dia tidak ada," kata Rizky. "Tidak, dia ada di dalam," bisik Bima. "Aku bisa merasakannya." Bima membuka pintu gudang itu, lalu ia masuk. Di dalamnya, ada sebuah ruangan yang gelap dan berbau aneh. Bima menyalakan senternya, dan ia melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Di dalam gudang itu, terdapat sebuah meja bedah, beberapa alat bedah, dan sebuah freezer. "Ya Tuhan," bisik Anissa, matanya membelalak. Ini adalah tempat ayahku melakukan semua itu." Bima membuka freezer itu. Di dalamnya, terdapat potongan-potongan organ manusia. Jantung, hati, ginjal, dan organ-organ lain yang disimpan dengan rapi.
Bima menelan ludah. Ini adalah bukti yang kita butuhkan. Tapi, kenapa? Kenapa ayahku melakukan ini? Tanya Anissa, suaranya bergetar. Bima membuka sebuah laci, dan ia menemukan sebuah buku harian lain. Buku harian itu milik Darto. Di dalamnya, ada sebuah pengakuan yang mengerikan. Aku melakukannya demi kekuasaan. Aku menjual organ-organ ini ke pasar gelap. Dan Bapak Harun, dia adalah perantara. Dia yang mendapatkan korban-korban itu. Dia yang membuat persembahan, agar dia yang kembali bisa bangkit. Anissa merasakan air matanya mengalir. Ia tidak bisa percaya. Ayahnya, seorang pemuka agama yang dihormati, adalah seorang penjahat. Dan ia melakukan semua itu demi kekuasaan dan kekayaan. Aku tidak percaya, bisik Anissa. Anissa, kita harus hadapi ini, kata Bima, memegang bahu Anissa. Ayahmu adalah seorang penjahat. Tapi kau adalah seorang pahlawan. Kau yang membongkar semua ini. Tiba-tiba, Bima mendengar sebuah suara. Suara seseorang yang mendekat. Bima mengambil ponselnya, lalu ia mengambil foto-foto dari semua yang ia temukan. Ia tahu, ia harus bergegas. Ia tidak tahu siapa yang datang, tapi ia tahu itu bukan hal yang baik. Saat Bima dan Anissa keluar dari gudang, mereka melihat seorang pria yang sedang berdiri di depan rumah. Pria itu, saat dilihat lebih dekat, adalah Kompol Slamet. Wajahnya penuh amarah dan kebencian. Bima, kau sudah tahu, bisik Slamet. Kau sudah tahu semuanya. Ya, Kompol, kata Bima. Saya tahu. Anda yang membantu Bapak Harun memalsukan sidik jari. Anda yang membantu dia kabur. Dan Anda yang akan membunuhnya. Slamet tertawa sinis. Kau hanya seorang anak-anak. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Aku akan membunuh Darto. Dan aku akan membunuhmu. Lalu, aku akan kembali ke Jombang, dan aku akan menutup kasus ini selamanya. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, ia telah menemukan dalang kedua. Slamet adalah kaki tangan Bapak Harun di kepolisian. Dan ia tahu, Slamet tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Bima melihat sebuah mobil polisi yang mendekat. Mobil itu tidak memiliki sirine, tapi Bima tahu, itu adalah bantuan yang ia butuhkan. Ia melihat Rizky, yang sedang mengemudikan mobil itu, tersenyum. Bima, aku sudah panggil bantuan, kata Rizky. Dan aku sudah mengunggah semua yang kudapatkan. Berita ini sudah menyebar di seluruh Jombang. Slamet terkejut. Kau mengkhianatiku. Rizky menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengkhianatimu, Kompol. Aku hanya mengkhianati kejahatan. Aku adalah seorang jurnalis. Tugas utamaku adalah mencari kebenaran, bukan menutupi kebohongan. Slamet menggeram, lalu ia mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke arah Rizky. Aku akan membunuhmu, dan aku akan membunuh Bima. Tiba-tiba, sebuah suara yang keras terdengar. Bapak Harun keluar dari sebuah mobil van, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Slamet, kau tidak akan bisa menghentikanku, teriaknya. Slamet terkejut. Bapak Harun kau. Aku akan membunuhmu, bisik Bapak Harun. Lalu ia mengambil pistolnya dan menembak Slamet. Slamet jatuh ke tanah, berlumuran darah. Bima, Anissa, dan Rizky terdiam. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bapak Harun, yang seharusnya menjadi teman, kini menjadi musuh. Bima mengambil pistolnya, lalu ia mengarahkannya ke arah Bapak Harun. Bapak Harun, kau tidak bisa lari lagi. Kau sudah kalah. Bapak Harun tertawa sinis.
Kalah? Aku tidak akan pernah kalah, Bima. Dia yang kembali akan bangkit, dan kau akan menjadi saksinya. Tiba-tiba, Bapak Harun mengambil sebuah pisau, lalu ia mencoba menusuk dirinya sendiri. Bima terkejut. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rizky, yang melihat hal itu, langsung bertindak. Ia menembak tangan Bapak Harun, dan pistol itu jatuh ke tanah. Bapak Harun menggeram kesakitan. "Bima, tangkap dia!" teriak Rizky. Bima, yang kini sadar, langsung menangkap Bapak Harun. Ia mengikatnya, lalu ia membawanya ke mobil polisi. Bima tahu, ini adalah sebuah kemenangan. Ia telah berhasil menangkap Bapak Harun, dan ia telah berhasil membongkar semua kejahatannya. Namun, ia juga tahu, perjuangan belum berakhir. Ia harus menghadapi media, ia harus menghadapi polisi, dan ia harus menghadapi semua orang yang tidak percaya padanya. Malam itu, Bima, Anissa, dan Rizky berada di sebuah kafe. Mereka diam, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya bisa merasakan kelelahan dan kebahagiaan yang bercampur aduk. Mereka telah berhasil membongkar kebenaran. Dan mereka tahu, kebenaran itu akan selamanya mengubah Jombang. Malam itu, Jombang benar-benar mengguncang. Bukan karena bencana alam, melainkan karena badai kebenaran yang menerjang. Berita tentang penangkapan Bapak Harun, sang pemuka agama yang dihormati, tersebar viral. Video pengakuan Rizky di depan rumah Darto, yang menampilkan Kompol Slamet dan Bapak Harun, menjadi bukti tak terbantahkan. Masyarakat tidak lagi percaya pada apa yang mereka lihat di media. Mereka kini menuntut kebenaran. Di ruang interogasi, suasana terasa tegang. Bima duduk berhadapan dengan Bapak Harun, yang kini tidak lagi mengenakan baju koko dan sarung, melainkan pakaian tahanan. Wajahnya yang biasa teduh kini dipenuhi amarah dan keputusasaan. "Bima, kau menghancurkan segalanya," bisik Bapak Harun, suaranya parau. "Anda yang menghancurkan segalanya, Pak Harun," jawab Bima, suaranya tenang. "Anda menghancurkan kepercayaan masyarakat. Anda mengkhianati amanah. Dan yang paling penting, Anda mengambil nyawa orang-orang yang tidak bersalah." Bapak Harun tertawa sinis. "Nyawa? Mereka hanyalah persembahan. Mereka hanyalah tumbal untuk Dia yang kembali." Bima terkejut. "Siapa Dia yang kembali?" "Dia yang kembali adalah kebenaran itu sendiri," teriak Bapak Harun. "Kebenaran yang akan membersihkan dunia dari kebohongan. Kebenaran yang akan membawa saya pada kekuasaan." Bima menggelengkan kepalanya. "Itu semua omong kosong, Pak Harun. Itu hanya pembenaran untuk kejahatan Anda. Anda membunuh mereka karena Anda ingin menjual organ-organ mereka. Anda ingin kekayaan, bukan kekuasaan." Mata Bapak Harun membelalak. Kau tahu?" "Ya, saya tahu," kata Bima. "Saya tahu. Anda yang membujuk mereka untuk datang ke rumah Darto. Anda yang membuat mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Dan Anda yang memanipulasi mereka." Bapak Harun terdiam. Wajahnya memucat. Ia tidak bisa menyangkal. Tiba-tiba, pintu terbuka. Anissa masuk. Wajahnya penuh air mata. Ia duduk di samping Bima, menatap ayahnya. "Ayah, kenapa? Kenapa ayah melakukan semua ini? Kenapa ayah membunuh mereka? Kenapa ayah menuduh Arjuna?" Bapak Harun menunduk, tidak bisa menatap mata putrinya. "Anissa, Ayah melakukannya demi kita. Ayah melakukannya demi kekuasaan. Ayah tidak ingin kita hidup miskin lagi." Anissa menggelengkan kepalanya.
Kita tidak pernah miskin, Ayah. Kita punya segalanya. Kita punya keluarga. Kita punya teman. Kita punya cinta. Itu lebih dari cukup." Bapak Harun terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku hanya terobsesi dengan dia yang kembali. Aku hanya ingin kekuasaan. Bima mengambil sebuah buku harian, lalu menunjukkannya kepada Bapak Harun. Ini adalah buku harian yang kau berikan pada Darto. Di dalamnya, ada pengakuanmu. Bapak Harun terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Aku sudah membakarnya. Anda tidak membakarnya, Pak Harun. Anda hanya membakar buku harian Arjuna. Dan Anda menyimpannya. Dan sekarang, saya akan membongkar semuanya. Bima membuka buku harian itu. Ia membaca setiap halaman dengan suara lantang. Ia membaca tentang bagaimana Bapak Harun, yang saat itu masih miskin dan putus asa, bertemu dengan Darto, seorang ahli bedah yang juga terobsesi dengan kekuasaan. Mereka berdua membuat sebuah ritual sesat, sebuah ritual yang membutuhkan persembahan, agar dia yang kembali bisa bangkit. Bima membaca tentang bagaimana Bapak Harun membujuk orang-orang yang tidak beruntung untuk datang ke rumah Darto. Ia membujuk mereka dengan janji-janji palsu, janji-janji yang tidak pernah ia tepati. Ia membujuk mereka untuk datang ke sebuah jebakan yang akan mengakhiri hidup mereka. Saat Bima membaca, Anissa menangis. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya, seorang yang ia cintai, adalah seorang monster. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Bapak Harun, yang kini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya, menunduk, bahunya bergetar. Ia menangis. Ia menangis bukan karena bersalah, melainkan karena ia tahu, ia telah gagal. Ia telah gagal mendapatkan kekuasaan yang ia inginkan. Dan ia tahu, ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Keesokan harinya, Rizky mengadakan sebuah konferensi pers. Ia menunjukkan semua bukti yang ia dapatkan, termasuk video pengakuan Darto. Ia juga membacakan buku harian Bapak Harun. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang tokoh terhormat, seorang yang mereka hormati, adalah seorang penjahat. Di dalam konferensi pers, Rizky juga mengumumkan sebuah berita lain. Dan kami juga menemukan bukti bahwa ada orang di dalam kepolisian yang terlibat. Dia adalah Kompol Slamet. Dia telah membantu Bapak Harun memalsukan sidik jari dan membantu dia kabur. Kami sudah melaporkannya, dan ia kini sudah ditahan. Berita itu mengguncang Jombang untuk ketiga kalinya. Masyarakat Jombang kini tahu, mereka telah hidup dalam sebuah kebohongan. Mereka telah hidup dalam sebuah mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, persidangan Bapak Harun dimulai. Ia, yang biasanya terlihat tenang, kini terlihat lemah dan rapuh. Ia menunduk, tidak berani menatap mata para hakim dan jaksa. Ia tahu, ia telah kalah. Di ruang sidang, Bima, Anissa, dan Rizky menjadi saksi. Mereka menceritakan semua yang mereka tahu. Mereka menceritakan tentang bagaimana Bapak Harun menjebak Arjuna. Mereka menceritakan tentang bagaimana ia membunuh 11 orang yang tidak bersalah. Dan mereka menceritakan tentang bagaimana ia berusaha untuk melarikan diri dari kejahatannya. Hakim mendengarkan semua kesaksian itu dengan saksama. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Akhirnya, tiba saatnya untuk menjatuhkan hukuman. Hakim menatap Bapak Harun, matanya penuh amarah. Bapak Harun, Anda adalah seorang penjahat. Anda telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Anda telah mengambil nyawa orang-orang yang tidak bersalah.
Dan Anda telah mencoba untuk menjebak orang lain. Anda adalah seorang monster. Bapak Harun tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk. Hakim melanjutkan. Berdasarkan semua bukti yang ada, dan berdasarkan kesaksian yang telah kami dengar, kami memutuskan bahwa Anda bersalah. Kami menjatuhkan hukuman seumur hidup. Dan kami juga akan menuntut Kompos Slamet dan Darto, yang telah membantu Anda. Bapak Harun tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk. Ia tahu, ia telah kalah. Dan ia tahu, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Di luar gedung pengadilan, Bima, Anissa, dan Rizky berpelukan. Mereka merasa lega. Mereka telah berhasil membongkar kebenaran. Mereka telah berhasil membawa keadilan. Bima, terima kasih, bisik Anissa, air mata mengalir di pipinya. Kau sudah menyelamatkan ayahku dari dirinya sendiri. Aku tidak menyelamatkannya, Anissa. Aku hanya membawanya pada kebenaran. Dan aku yakin, kebenaran itu akan membebaskanmu, jawab Bima. Rizky menepuk bahu Bima. Kau hebat, Bim. Kau adalah pahlawan Jombang. Bima tersenyum. Kita semua adalah pahlawan, Riz. Kita semua telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mereka bertiga pergi, meninggalkan gedung pengadilan. Mereka tahu, kebenaran telah terungkap. Dan mereka tahu, mereka akan selamanya menjadi bagian dari cerita ini. Cerita tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Cerita tentang keberanian yang mengalahkan ketakutan. Dan cerita tentang kebenaran yang mengalahkan kebohongan. Jombang, yang tadinya dikenal sebagai kota santri yang tenang, kini menjadi pusat perhatian nasional. Berita tentang kejahatan Bapak Harun dan Kompos Slamet membanjiri media. Setiap orang membicarakan hal ini, dari warung kopi hingga masjid. Mereka yang dulu menghormati Bapak Harun kini merasakan campuran antara kemarahan dan rasa malu. Mereka merasa telah dibodohi, disesatkan oleh sosok yang mereka anggap sebagai cahaya. Di tengah semua kekacauan ini, Arjuna masih berada di sel tahanan. Namun, situasinya sudah berubah drastis. Ia tidak lagi dianggap sebagai pembunuh. Sebaliknya, ia dipandang sebagai korban, orang yang dijebak dan dianiaya. Di balik jeruji besi, ia masih sama diamnya seperti sebelumnya, menatap dinding dengan tatapan kosong. Pagi itu, Bima dan Anissa mendatangi sel tahanan Arjuna. Anissa membawa sebuah bungkusan kecil. Aku ingin bertemu dengannya, bisik Anissa kepada petugas. Petugas itu mengangguk. Tentu saja, ia sudah bukan lagi tahanan. Bima dan Anissa masuk ke dalam sel. Arjuna sedang duduk di sebuah kursi, memandangi patung kecil yang ia buat dari potongan sabun. Patung itu, dengan guratan-guratan yang rumit, terlihat seperti sebuah miniatur dari kesedihan. Arjuna, panggil Anissa, suaranya lembut. Arjuna menoleh, matanya menatap Anissa. Tidak ada emosi di sana, hanya sebuah kekosongan yang dalam. Arjuna, aku datang untuk meminta maaf, kata Anissa, air mata mengalir di pipinya. Ayahku yang melakukan semua ini. Dia yang menjebakmu. Arjuna tidak merespons. Ia hanya menatap Anissa, seolah tidak mengerti. Bima duduk di hadapan Arjuna. Arjuna, aku tahu kau tidak melakukannya. Kami sudah membongkar semuanya. Bapak Harun sudah ditahan. Dia yang membunuh mereka. Dan dia yang menjebakmu. Arjuna masih diam. Namun, tatapan matanya sedikit berubah. Ada kilatan kecil di sana, seolah ia baru saja kembali dari perjalanan yang sangat jauh. Kami menemukan buku harian Bapak Harun, kata Anissa. Dia menulis semua kejahatannya di sana. Dia juga menulis tentangmu.
Dia bilang, dia memilihmu karena kau aneh. Karena kau tidak punya siapa-siapa. Dia pikir, tidak akan ada yang peduli padamu. Arjuna menunduk. Sebuah tetesan air mata jatuh ke patung sabun yang ia pegang. Ia menangis. Itu adalah pertama kalinya ia menunjukkan emosi. Tapi, kau salah, bisik Anisa. Aku peduli padamu. Dan Bima juga peduli padamu. Kami tidak akan pernah menyerah sampai kebenaran terungkap. Arjuna mendongak, matanya menatap Anisa dan Bima bergantian. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, muncul di wajahnya. Terima kasih, bisiknya, suaranya parau. Bima merasakan hatinya tersentuh. Ia tahu, kata itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa ia telah merasa aman. Sebuah pengakuan bahwa ia telah menemukan teman. Arjuna, kau akan dibebaskan, kata Bima. Kau akan kembali ke rumahmu. Kau akan kembali ke kehidupanmu. Dan kami akan selalu ada untukmu. Arjuna mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menangis. Keesokan harinya, sebuah konferensi pers diadakan di halaman kantor polisi. Seluruh media, baik lokal maupun nasional, datang untuk meliput. Rizky, yang kini menjadi ikon jurnalisme investigasi, berdiri di podium. Hadirin sekalian, saya berada di sini untuk mengumumkan bahwa kasus pembunuhan berantai Jombang telah terpecahkan. Pelaku sebenarnya, Bapak Harun, telah ditangkap dan dihukum. Dan Kompol Slamet, kaki tangannya, juga telah ditangkap, kata Rizky, suaranya lantang. Namun, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Tersangka yang sebelumnya kita yakini sebagai pelaku, Arjuna, telah dibebaskan. Dia adalah korban, bukan pelaku. Dia dijebak oleh Bapak Harun, yang memanfaatkan citra anehnya untuk menutupi kejahatan. Lanjutnya, Rizky menoleh, lalu ia menunjuk ke arah Bima. Dan pahlawan di balik semua ini adalah seorang detektif muda, Bima. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak percaya pada bukti yang ada. Dia adalah satu-satunya orang yang berani melawan arus. Dia adalah pahlawan yang sebenarnya. Tepuk tangan bergemuruh. Bima, yang berdiri di samping Rizky, merasa malu. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Di tengah keramaian itu, Arjuna keluar dari kantor polisi. Wajahnya tidak lagi kosong. Ia tersenyum tipis. Ia menatap ke arah kerumunan, dan ia melihat Anisa dan Bima. Ia berjalan ke arah mereka, lalu ia memeluk mereka berdua. Terima kasih, bisiknya, suaranya parau. Anisa memeluknya erat-erat. Sama-sama, Arjuna. Kau sudah kembali, dan kami akan selalu ada untukmu. Rizky, yang melihat pemandangan itu, tersenyum. Ia tahu, ini adalah akhir dari sebuah cerita yang mengerikan. Tapi ia juga tahu, ini adalah awal dari sebuah cerita yang baru. Cerita tentang keberanian, persahabatan, dan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di Jombang perlahan kembali normal. Masyarakat mulai belajar untuk tidak mudah menghakimi. Mereka mulai belajar untuk melihat kebaikan di balik perbedaan. Arjuna kembali ke rumahnya. Ia kembali mengukir patung-patungnya. Tapi kali ini, patung-patungnya tidak lagi suram. Patung-patungnya kini penuh dengan kehidupan. Patung-patungnya kini tersenyum. Bima, yang kini menjadi detektif yang dihormati, seringkali mengunjungi Arjuna. Mereka berdua seringkali duduk di beranda, berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Bima seringkali membantu Arjuna membawa patung-patungnya ke galeri seni. Anisa, yang kini menjadi seorang dokter yang dihormati, seringkali mengunjungi Arjuna.
Ia seringkali membawa makanan untuk Arjuna. Mereka berdua seringkali berbicara tentang hal-hal yang lucu dan konyol. Rizky, yang kini menjadi seorang jurnalis yang terkenal, seringkali menulis artikel tentang Arjuna. Ia menulis tentang bagaimana Arjuna, yang tadinya dianggap sebagai monster, kini menjadi pahlawan. Ia menulis tentang bagaimana Arjuna, yang tadinya dianggap sebagai orang aneh, kini menjadi simbol dari keberanian. Di sisi lain, Bapak Harun, yang kini sudah berada di penjara seumur hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan. Ia tidak lagi memiliki pengikut. Ia hanya memiliki penyesalan. Di dalam sel tahanan, ia seringkali berteriak-teriak, "Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin kekuasaan." Namun, tidak ada yang mendengarkan. Ia hanya bisa hidup dalam kegelapan. Ia hanya bisa hidup dalam kesepian. Ia adalah sebuah monumen dari kejahatan yang tidak akan pernah dimaafkan. Dan ia tahu, ia telah gagal. Ia telah gagal mendapatkan kekuasaan yang ia inginkan. Dan ia tahu, ia telah dihukum. Ia telah dihukum oleh kebenaran yang ia coba sembunyikan. Dan ia tahu, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam kegelapan. Waktu adalah penawar yang paling ampuh. Perlahan tapi pasti, luka-luka di hati Jombang mulai sembuh. Masyarakat yang tadinya dipenuhi ketakutan dan kebencian kini mulai memaafkan. Kasus mengerikan itu tidak lagi menjadi aib, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya tidak mudah menghakimi. Jombang tidak lagi dipandang sebagai kota dengan rahasia kelam, melainkan sebagai kota yang berhasil menemukan kembali cahayanya. Di Gang Buntu, aroma ket dan debu batu kembali memenuhi udara. Arjuna tidak lagi menyendiri. Rumahnya yang dulu sepi kini menjadi pusat perhatian, bukan karena kengerian, melainkan karena keindahan. Patung-patung yang ia buat tidak lagi suram dan penuh derita. Sebaliknya, mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan, senyum, dan harapan. Setiap goresan di patung itu adalah cerminan dari jiwanya yang telah pulih. Suatu sore, Anissa datang mengunjungi Arjuna. Ia membawa sebungkus makanan buatan tangannya. "Arjuna, aku membawakanmu sate lilit kesukaanmu," katanya dengan senyum. Arjuna tersenyum. Lalu ia mengambil sepotong sate. "Terima kasih, Anissa. Ini sangat enak." Anissa duduk di hadapan Arjuna, menatap patung yang sedang ia buat. Patung itu adalah patung Bima, dengan wajah yang penuh tekad dan mata yang tajam. "Patung itu mirip sekali dengan Bima," kata Anissa. "Ya, dia pahlawanku," bisik Arjuna. "Dia pahlawan kita semua," jawab Anissa. "Dia yang membongkar semua kebohongan." Mereka berdua terdiam, menikmati kebersamaan yang sederhana. Mereka tidak perlu banyak berbicara. Mereka sudah saling mengerti. Mereka telah melalui badai yang sama, dan badai itu telah menyatukan mereka. Di sisi lain, Bima kini menjadi detektif yang paling dihormati di Jombang. Kasus yang ia tangani tidak lagi sederhana. Ia kini menangani kasus-kasus besar yang membutuhkan intuisi dan keberanian. Ia seringkali menerima surat dan hadiah dari masyarakat yang berterima kasih kepadanya. Namun, ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Suatu hari, Rizky menelepon Bima. "Bim, aku dapat kabar. Bapak Harun dipindahkan ke penjara super ketat. Dia mencoba bunuh diri lagi. Dia bilang, dia menyesal. Dia menyesal karena tidak bisa membuat persembahan terakhir." Bima menghela napas. Penyesalan yang tidak ada gunanya, Riz. Dia tidak menyesali kejahatannya. Dia hanya menyesali kegagalannya. "Kau benar," jawab Rizky. "Tapi setidaknya,
dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan Jombang kini sudah kembali tenang. Aku rasa, ini adalah akhir yang bahagia. Akhir yang bahagia untuk kita, Riz. Tapi tidak untuk dia, kata Bima. Di penjara, Bapak Harun hidup dalam kegelapan. Ia tidak bisa lagi lari dari dosa-dosanya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya. Ia adalah seorang monster yang kini hidup dalam sangkar. Setiap malam, ia berteriak-teriak, meminta ampun, tapi tidak ada yang mendengarkan. Suatu malam, ia bermimpi. Ia bermimpi tentang 11 orang yang ia bunuh. Mereka semua datang menghantuinya. Wajah mereka penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka mengelilinginya, dan mereka berbisik-bisik, "Kau tidak akan pernah bisa lari. Kau akan selamanya berada di neraka." Bapak Harun terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tahu, ia akan hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Di luar selnya, bulan bersinar terang, menerangi malam. Dan di luar Jombang, ada sebuah cerita yang akan selamanya hidup. Cerita tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Cerita tentang keberanian yang mengalahkan ketakutan. Dan cerita tentang kebenaran yang akan selalu menemukan jalannya.